Selamat malam Bante. Pada kesempatan malam ini kita punya waktu lagi untuk sharing terkait juga dengan bincang damai Bante. Iya, selamat malam. Ya. Pada malam ini kita bicaranya bukan suta tapi bicaranya juga bukan tentang asada lagi seperti yang kemarin, tapi ini bicara tentang kisah-kisah muridnya Sang Buddha Bante. Oh iya. Bante, kalau saya mau tanya, di antara murid-muridnya Buddha itu, katakanlah Buddha Gautama khususnya, ada tidak murid-murid yang katakanlah unggul dan memberikan inspirasi dan juga katakanlah memberikan motivasi bagi para siswa lainnya? Iya, sebenarnya banyak. Terutama kalau kita melihat dari apa yang disampaikan Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya, di sana ada satu yaitu teks yang disebut Ittadagga Wagga. Oh, khususnya murid utama ya? Khususnya dalam murid utama, itu banyak sekali para siswa Sang Buddha yang dikatakan unggul di antara para siswa lainnya. Yang salah satunya kalau saya pribadi melihat yang luar biasa adalah Bhante Mahakassapa. Kenapa Bante? Kan padahal kan ada murid utama yang dua itu kan. Oh iya, tentu mereka sangat luar biasa bagi kita kan. Tetapi Bhante Mahakassapa ini mengajarkan kita kehidupan yang sangat sederhana. Sehingga oleh Sang Buddha beliau sendiri dikatakan yang terunggul di antara para siswa Sang Buddha yang hidup dengan mempraktikkan kehidupan sederhana, terutama adalah praktik dhutangga. Nah, itu terutama bagi para siswa Sang Buddha yang memang menyukai kehidupan yang sederhana, kehidupan yang tidak berlebihan, itu Bhante Mahakassapa bisa dijadikan sebagai orang yang paling menginspirasi. Itu salah satunya. Tentu semua siswa Sang Buddha, apalagi mereka yang terunggul dalam bidang tertentu, itu semua siswa Sang Buddha yang sangat luar biasa, yang semuanya memberikan inspirasi bagi kita. Tapi salah satunya memang adalah Bhante Mahakassapa. Oh, sorry Bante, maksudnya semua siswa-siswa Buddha itu punya keunggulan masing-masing sehingga disebut sebagai siswa utama. Terutama adalah para siswa yang memang dikatakan terunggul. Tetapi kalau para siswa Sang Buddha yang katakan telah mencapai kesucian arahanta, ya memang mereka unggul dalam kearahantaan. Jadi dalam kesucian atau pelenyapan kotoran batin. Tetapi di antara para siswa yang arahanta ini, ada siswa-siswa yang oleh Sang Buddha itu dikatakan unggul dalam hal tertentu. Sebagai contoh adalah Bhante Sariputta. Ya, dikatakan sebagai yang terunggul di antara para siswa lainnya di dalam kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang tajam ya Bante. Betul. Nah, kemudian Bhante Mahamoggalana adalah yang terunggul di antara para siswa lainnya di dalam abinya. Atau pengetahuan tinggi yang orang mengatakan adalah kekuatan atau kesaktian. Nah, Bhante Mahakassapa justru adalah yang terunggul di dalam kehidupan yang sederhana. Terutama adalah praktik para bhikkhu yang mempraktikkan kehidupan disebut dhutangga. Atau praktik-praktik yang sifatnya adalah lebih keras daripada praktik-praktik lainnya. Yang hidupnya adalah hidup di hutan, kemudian terkadang dalam dhutangga juga mereka itu hidup di tempat yang terbuka, kecuali tentu adalah masa wasa atau musim hujan, di mana Sang Buddha menyampaikan bahwa semua bhikkhu, termasuk yang tinggal di hutan sekalipun, yang praktek dhutangga sekalipun, harus bertempat tinggal di tempat yang katakan ada shelternya, karena musim hujan. Tetapi bagi mereka yang praktek di hutan seperti Bhante Mahakassapa ini, sepanjang selama tidak musim hujan, itu berada di tempat terbuka. Nah, itu salah satu yang sebenarnya ini menginspirasi bagi kehidupan para bhikkhu yang memang secara ideal adalah hidup sederhana dalam artian menerima apapun yang katakan diberikan, dipersembahkan oleh rumah tangga. Dan Bhante Mahakassapa adalah yang sangat memotivasi. Bante, definisi terunggul itu definisi maksudnya setelah Sang Buddha Bante. Artinya seperti tadi Bante Sariputta, kebijaksanaannya terunggul. Maksudnya adalah terunggul setelah Sang Buddha maksudnya. Dalam kasus-kasus tertentu adalah memang terunggul setelah Sang Buddha. Tetapi bahkan dalam kasus dhutangga, bahkan Bhante Mahakassapa lebih unggul dari Sang Buddha. Hah? Lebih unggul.
Oke. Karena memang Sang Buddha masih menerima undangan makan. Sebagai contoh, ya kan? Tetapi Bhante Makasapa tidak. Jadi dalam praktek dutangga itu adalah seorang biku itu menerima dalam makanan dari pindapata. Bukan dari undangan yang misalnya diundang ke rumah kemudian mendapatkan makanan di sana. Tetapi seorang yang mempraktikkan dutangga seperti Bhante Makasapa itu hanya menerima dana makanan dari berpindapata. Nah, dalam hal ini bahkan lebih unggul untuk kasus yang dutangga dari Sang Buddha. Tetapi tentu dalam hal pengetahuan, nah itu memang Sang Buddha tidak ada bandingannya. Oke. Makanya kan salah satu yang pernah disampaikan oleh Sang Buddha kepada seorang pengembara, mungkin pernah membaca, yaitu dalam salah satu sutta namanya Sakkuludayi Sutta. Ya. Okay. Kalau tidak Cula itu Maha Sakkuludayi Sutta. Dari Majjhima Nikaya. Betul. Nah di sana Sakkuludayi itu adalah seorang pengembara pertapa juga sebenarnya, dan dia menyampaikan kepada Sang Buddha bahwa para siswa Sang Buddha ini respect terhadap Sang Buddha dari prakteknya. Oh. Tetapi Sang Buddha mengatakan, oh tidak. Karena apa? Kalau melihat dari sisi praktek atau dari sisi katakan praktek seperti misalnya dutangga, bahkan ada para siswa saya yang tidak menerima dana makanan dengan undangan, tetapi saya masih menerima. Mengakui Bhante? Mengakui Sang Buddha. Okay. Dan salah satunya tentunya kalau kita relate ke yaitu Bhante Makasapa, yaitu Bhante Makasapa. Wow. Bhante, kalau di beberapa sutta ya, saya perhatikan Sang Buddha sampai menyebut Bhante Makasapa itu adalah anakku. Itu apakah memang ada definisi khusus Bhante? Maksudnya dari Sang Buddha sendiri sampai disebut sebagai anakku, sementara yang lain enggak ya? Sebenarnya sih kalau di berbagai, terutama di Tipitaka ya, terutama juga di Vinaya Pitaka, itu sudah menjadi hal umum bahwa siswa Sang Buddha itu disebut sebagai Sakya Putra. Oh. Jadi putra dari Sakya, putra Sakya. Nah, Sakya sendiri kan walaupun itu adalah nama dari suku, yaitu suku Sakya, itu Sang Buddha juga berasal dari suku Sakya, tetapi Sakya di sini lebih mengacu kepada Sang Buddha. Jadi putra Sang Buddha. Setiap biku, bahkan kita juga disebut sebagai Sakya Putra sebenarnya. Jadi putra dari Sang Buddha. Nah, tetapi memang untuk Bhante Makasapa memang unggul sekali. Ini bisa dilihat dari awal sekali beliau itu mendapatkan pentahbisan Upasampada dari Sang Buddha itu berbeda sekali. Kalau kita lihat awal Sang Buddha memberikan pentahbisan kepada para siswa beliau itu adalah dengan Ehibiku. Ehibiku Upasampada. Yaitu ketika beliau mengatakan Ehibiku atau datalah wahai biku, kemudian orang yang mendapatkan Upasampada demikian secara kita bisa mengatakan ajaib ya, langsung dari tadi penampilan rumah tangga atau mungkin pertapa lain itu langsung menjadi biku. Jadi telah mengenakan jubah, kemudian kepalanya sudah langsung gundul, kemudian sudah ada mangkok dan sebagainya. Perlengkapan kebikuan sudah muncul secara ajaib, yaitu karena kebajikan orang tersebut di masa lampau. Nah, kemudian setelah beberapa lama, karena banyak yaitu orang-orang yang mereka ingin jadi biku, kemudian kan pentahbisan menjadi berbeda kan, yaitu dengan Tiksarana Gamana, yaitu pergi berlindung kepada Tiksarana. Nah, tetapi setelah lama, jadi Ehibiku sudah tidak ada. Nah, setelah lama kemudian pentahbisan menggunakan yaitu dengan cara ya ada namanya itu ada 4 announcement atau 4 kali announcement terhadap orang yang ingin ditahbis sebagai seorang biku. Itu harus sangga. Harus sangga yang memberikan pentahbisan kepada biku, bukan Sang Buddha, sangga. Kepada calon biku dengan 4 announcement. Artinya dipanggil bahwasanya bahwa orang dengan nama ini dan itu ingin mendapatkan pentahbisan 4 kali. Nah, itu adalah proses di mana atau katakan kisah atau story di mana pentahbisan itu berubah caranya, prosesnya berubah. Nah, tetapi Bhante Makasapa beda. Jadi Bhante Makasapa ini ditahbis oleh Sang Buddha dengan apa? Memberikan nasihat, 3 nasihat kepada Bhante Makasapa khusus.
ketika Bhante Mahakassapa ini mendapatkan 3 nasihat dari Sang Buddha, secara otomatis Bhante Mahakassapa yang pada waktu itu adalah seorang pengembara itu menjadi seorang biku. Ya, saya tahu Bukan salah satunya. biku. Saya tahu salah satunya hiduplah dengan sederhana. Betul. Hormatilah orang yang lebih tua. Betul. Ya, Oke. jadi yang pertama itu adalah sebenarnya harus memiliki hiri otapa. Ya. Jadi rasa malu dan juga ya takut, atau katakan ya kita bisa mengatakan takut, ya takut untuk berbuat kejahatan yang dalam hal ini adalah terhadap yaitu sesama biku, senior, dan juga bahkan yang lebih muda. Dengan kata lain adalah yaitu tadi punya etika, punya kemoralan, punya kehormatan terhadap sesama biku, bahkan ya tidak hanya yang bawah tetapi juga maksudnya tidak hanya yang atas, yang senior tapi juga yang junior. Menghargai lah. Menghargai biku lain. Kemudian juga dinasihati untuk apapun yang disampaikan oleh Sang Buddha itu harus didengarkan dengan baik, kemudian direnungkan dengan baik, dan dipraktikkan dengan penuh ketekunan. Nasihat yang kedua. Nah, yang ketiga adalah dinasihatkan bahwasanya untuk selalu memiliki perhatian terhadap jasmani. Jadi berbahagia di dalam perhatian terhadap jasmani, kaya gata sati. Oke. Dan karena memang Bhante Mahakassapa ini memang betul-betul punya keyakinan terhadap Sang Buddha. Nah, beliau dalam jangka waktu hari ke-8 setelah pentabisan menjadi arahat, mencapai kesucian arahanta. Ya. Dan yang menarik adalah tadi bahwasanya ditabis bukan dengan biku, bukan Nati Catutakama. Nah, Nati Catutakama yang tadi saya sampaikan, dan bukan dengan Tisaranagamana, tapi dengan nasihat Sang Buddha yang berisikan 3 nasihat. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Itu hanya kepada Bhante Mahakassapa ya, Bhante? Hanya kepada Bhante Mahakassapa. Oke. Dan bukan yang lain. Dan setelah itu kan kemudian, karena itu kan bukan biku kan, jadi tidak secara ajaib ya berubah begitu kan. Tetapi kan memang Bhante Mahakassapa pada waktu itu yang juga dikenal sebagai Pipali. Orang kaya memang, Bhante ya. Orang kaya raya, sangat kaya raya. Dengan istrinya kan kaya raya kan. Istrinya namanya Badakapilani itu. Badakapilani. Dan kedua orang ini selain mereka itu punya kekayaan, mereka juga tampan dan cantik. Jadi Bhante Mahakassapa itu sangat tampan. Yeah. Dan Badakapilani itu istri itu sangat cantik. Tetapi mereka keduanya itu memang dikatakan dalam kitab ulasan memang dulu sering terlahir di alam Brahma, sehingga kecenderungan untuk menyendiri, tidak mau hidup ya seperti halnya suami dan istri ya. Itu masih ada bahkan ketika terlahir sebagai Pipali atau Mahakassapa. Kalau Inggrisnya istilah secluded, Bhante ya. Dia terasing ya. Jadi lebih menyendiri, tetapi bukan introvert dalam artian yang buruk, tapi lebih menyendiri untuk melihat ke dalam diri. Dan mereka adalah orang-orang yang betul-betul intelijen, betul-betul cerdas. Nah, setelah Bhante Mahakassapa ini menjadi biku kan karena bukan biku itu kan. Kan kemudian jubahnya kan masih jubah yang lama kan, tetapi karena dia orang yang kaya, barangkali jubahnya juga jubah yang emas begitu, yang halus gitu Sutra kan. lah ibaratnya lah ya. Ya seperti itu. Nah, sehingga ketika Sang Buddha itu mau duduk itu kan jubah luarnya ini kan langsung dijadikan tempat duduknya Sang Buddha kan. Nah, Sang Buddha kan menyentuh, halus gitu kan. Nah, kemudian Bhante Mahakassapa memohon untuk bagaimana menukar jubahnya. Nah, jubah Sang Buddha itu bukan jubah yang bagus, karena jubah yang terbuat dari kain buangan. Tapi juga bukan jubah sembarangan karena nggak ada yang bisa pakai kan. Betul. Murid-muridnya ya. Ya, jadi kalau menurut ceritanya memang murid Sang Buddha tidak akan bisa memakai jubah dari Sang Buddha. Kecuali kalau yang punya kebajikan yang besar seperti Bhante Mahakassapa. Ya. Nah, jubahnya ini juga ceritanya itu jubah buangan yang dibuang oleh seorang pembantu bernama Puna. Nah, jadi jubahnya ya jadi ada kain, jadi kain itu dibuang ke kuburan. Nah, itu sebenarnya sudah lusuh sekali, sudah jelek sekali. Bahkan sudah dikerumuni dengan berbagai insek gitu kan, serangga gitu kan. Tetapi oleh Sang Buddha diambil dijadikan sebagai jubah.
Dan anehnya pada waktu itu ketika jubah tersebut, ya katakan kain tersebut diambil, katanya bumi bergetar. Gitu ya. Bumi bergetar. Karena itu barangkali sebagai petanda jubah ini nanti akan digunakan oleh Bante Mahakasapa. Oh, ada relasinya ke sana. Ada relasinya. Bante, kenapa sih dengan Bante Mahakasapa selalu dihubung-hubungkan dengan cerita-cerita yang katakanlah wah begitu, Bante? Ya karena kan memang Bante Mahakasapa memang siswa Sang Buddha yang luar biasa kan. Maksudnya Artinya, apakah ada timbunan karma baik yang begitu besar di masa lampau atau tekad yang seperti apa oh iya, sehingga jadi agung betul, begitu? betul. Jadi salah satu tekadnya ketika pada zaman yaitu Bante Kasapa juga, itu pernah melihat ada seorang siswa dari Bante Buddha Kasapa ya. Buddha Jadi ini Kasapa. kan Bante Mahakasapa, tapi Iya. kan ada Buddha Kasapa sebelum Buddha Gautama. Yang pada waktu itu Bante atau Buddha Kasapa ini memiliki murid, salah satunya bernama Nisaba, Bante Nisaba. Oke. Nah pada waktu itu Bante Nisaba ini oleh Buddha Kasapa juga ditempatkan sebagai siswa terunggul di dalam yang mempraktekkan dutangga, praktek sederhana. Terinspirasi dari Terinspirasi situ berarti. dari situ. Oke. Nah kemudian Bante Mahakasapa pada waktu itu mendengar sendiri, kemudian beliaunya juga bertekad, saya suatu saat juga harus seperti Bante Nisaba. Nah biasanya orang yang bertekad demikian karena penuh keyakinan akan melakukan banyak kebajikan. Iya. Nah itulah yang juga dilakukan oleh Bante Mahakasapa dalam kehidupan yang lampau. Sehingga ketika terlahir sebagai Pipali, ya pada zaman Buddha Gautama juga, ya karena kebajikannya sehingga beliaunya juga mempunyai katakan nasib. Iya, katakanlah bukan takdir ya, bukan nasib Iya. tapi kondisi lah ya. Kondisi yang sama ya, Kondisi kondisi yang sama seperti Bante Nisaba itu. Oke, berarti memang inspirasinya adalah dari Bante Nisaba itu di Betul. zaman Buddha Kasapa ya. Betul. Dan sebenarnya ada satu hal yang bagus juga yang dikatakan bahwa ini ada tradisi. Seperti misalnya tradisi Mahayana yang dikatakan Bante Mahakasapa itu belum meninggal. Iya, itu katanya Bante kalau di Zen ya, itu adalah turunan yang ke-28 ya. Maksudnya secara silsilah gitu sekarang ya. kan sudah ke-28 ya. Dan sampai sekarang dipercaya masih hidup ya. Sampai sekarang. Dan bahkan dipercaya bahwa nanti akan menyerahkan jubah yang dari Buddha Gautama itu, yang beliau kenakan itu ke Buddha Meteya. Oke. Itu legendanya demikian gitu ya. Tapi apapun itu memang tidak ada cerita bahkan di dalam Tipitaka Kitab Ulasan bahwa beliau parinibbana. Beliau parinibbana. Atau beliaunya wafat. Betul. Ya? Walaupun dikatakan beliau berumur 120 tahun pada saat konsili pertama. Dan ini kenapa pada konsili pertama juga beliau itu dijadikan sebagai ketua. Jadi setelah Sang Buddha parinibbana 3 bulan, itu kan ada konsili Sangga. Jadi Sangga memutuskan untuk mengumpulkan semua ajaran Sang Buddha, kemudian di-recited, diulang pada atas usulan beliau juga Bante ya? Atas usulan Bante Mahakasapa, dan Bante Mahakasapa juga menjadi presiden pada waktu itu. Artinya jadi ketua. Karena beliau juga berpikir bahwa siapa lagi kalau bukan beliau, karena Bante Mahakasapa juga berpikir bahwa pada saat jubahnya ditukar dengan Sang Buddha itu seperti mendapatkan tanggung jawab. Bahwa setelah Sang Buddha parinibbana, maka Dhamma dan Vinaya, ajaran Sang Buddha itu harus di-preserve dengan baik. Nah, sehingga pada saat yaitu ada seorang biku yang Bante sudah Subhada. tua, Bante Subhada yang mulai ngaco-ngaco kan? Betul. Ya, yang dia mengatakan, sekarang Sang Buddha sudah meninggal, sudah parinibbana. Sekarang kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Dengan bebas ya? Dengan bebas. Nah, artinya kan itu bahaya sekali kan. Artinya nanti kalau misalnya ini diteruskan, dan pastinya juga banyak siswa Sang Buddha mungkin juga berpikir demikian, nanti Dhamma Vinaya itu bisa hancur. Ya. Jadi yang baik itu akan menjadi pudar, nah yang buruk akan menjadi bersinar. Itu Bante Mahakasapa berpikir demikian. Nah sehingga beliau memutuskan, juga mengingat dulu pernah bertukar jubah dengan Sang Buddha, maka beliau berpikir untuk mengumpulkan para arahanta yang pada waktu itu adalah ada
ya 500 dengan beliau, termasuk di dalamnya ada Bante Ananda yang pada waktu itu sebenarnya ketika akan digelar konsili beliaunya belum mencapai arhanta kan. Ya. Hanya ketika besoknya itu akan digelar konsili, nah pagi harinya itu Langsung mencapai mencapai season arhanta. Nah, beliau kemudian menjadi ketuanya, presiden dari konsili pertama. Itu juga karena ya kita mengatakan ada korelasinya dengan jubah yang tadi ditukar. Bante, satu poin yang menurut saya juga kenapa tadi saya sebut anakku itu sebagai sesuatu yang spesial, bahkan the only one ya, hanya satu-satunya. Itu karena saya melihat di Mahaparinibbana Sutta, sebelum Buddha dikremasi, hanya Bante Mahakasapa yang bisa menyalakan apinya. Betul. Saya berpikir seakan-akan seperti seorang orang tua menunggu anaknya. Betul. Itu mungkin Bante yang ada korelasinya ke sana. Bante. Iya. Kalau boleh dikatakan terbakar sendiri ya. Setelah Bante Mahakasapa datang kan? Betul kan? Betul. Ya memang pada waktu itu diceritakan di Mahaparinibbana Sutta ya. Itu kan ketika dari suku Mala, kemudian di Kusinara juga mereka itu termasuk para Bante lain kan ingin mengkremasi jasad Sang Buddha kan enggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi apinya itu tidak bisa membakar kan? Nah itu selama 1 minggu itu. Dan disampaikan oleh Bante Anuruddha yang juga disampaikan oleh para dewa bahwasanya masih menunggu Bante Mahakasapa. Nah hanya ketika Bante Mahakasapa datang dengan yaitu 500 biku lainnya, rombongannya. Nah baru kemudian Bante Mahakasapa itu pradaksina ke jasad Sang Buddha 3 kali. Dan yang menjadi aneh juga adalah kain yang menutupi kaki Sang Buddha itu terbuka sendiri. Yang pada waktu itu kakinya tidak terbuka. Makanya kaki dari Sang Buddha tidak terbuka. Begitu Bante Mahakasapa pradaksina dan memang sebagai penghormatan terakhir itu bersujud di kaki Sang Buddha, kainnya terbuka sendiri. Itu juga keajaiban. Yang kemudian, nah setelah itu jasad Sang Buddha itu terbakar sendiri. Dan memang itu menunggu Bante Mahakasapa. Bante, satu poin lagi yang saya merasa Bante Mahakasapa adalah orang yang luar biasa. Satu ketika beliau katakanlah berpindah patah, itu kan ada nenek-nenek tua Bante. Betul. Yang kena penyakit kusta. Iya. Yang kalau kita secara logika mikir, ketika orang kena penyakit kusta kemudian jarinya copot di situ, kita nggak mau makan Bante. Betul. Tapi beliau dengan hati yang besar, memang punya cinta kasih dan belas kasih, beliau memakannya Bante. Iya, memang Bante Mahakasapa ini kalau boleh dikatakan ada preference dalam berpindah patah. Preference maksudnya dalam konteks? Dalam konteks lebih menerima makanan dari orang yang miskin. Betul. One day Raja Saka datang bersama istrinya. Betul. Iya. Dan itu menyamar jadi orang-orang yang katakanlah sudah parubaya. Betul. Iya. Tapi Bante Mahakasapa kayaknya sepertinya nggak suka dengan itu Bante. Iya, jadi awalnya kan menerima. Jadi awalnya kan ketika biasanya nih Bante Mahakasapa. Iya. Kan beliau kan punya kemampuan untuk bermeditasi. Masuk Nirodha Samapati. Selama 1 minggu. Tidak makan, tidak minum, dan ya orang yang masuk Nirodha Samapati kan dikatakan bahkan kalaupun seandainya ada api yang membakar, tubuhnya tidak akan terbakar. Dan tidak akan mati di dalam yaitu Nirodha Samapati. Nah, tetapi setelah 1 minggu biasanya yang mencapai Nirodha Samapati akan bangun dari meditasinya. Dan siapapun yang berdana kepada orang yang mencapai Nirodha Samapati itu sebuah kebajikan yang sangat besar. Nah pada waktu itu ada cerita juga, ada dua suami istri yang mereka itu orang miskin. Nah Bante Mahakasapa melihat bahwa orang ini pantas gitu kan untuk mendapatkan kebajikan, memperoleh kebajikan dengan berdana kepada Bante Mahakasapa. Dan betul, setelah berdana kepada Bante Mahakasapa, 2 orang ini itu mendapatkan kekayaan yang besar dari dewa. Karena kebajikannya, bahkan 2 orang ini kemudian dijadikan sebagai bendahara kerajaan. Karena kekayaannya tersebut. Nah karena hal itulah kemudian para dewa juga kepingin juga kan. Nah suatu kali ada yaitu 500 yaitu istri Dewa Saka itu datang.
ingin berdana ketika Bhante Makasapa itu setelah yaitu bangun dari Niruddha Samawati. Itu tidak mau Bhante Makasapa. Nah, itulah kenapa kemudian Raja Saka, Dewa Saka ini dengan istrinya, permaisurinya menyamar. Jadi saya ingatnya jadi tukang tenun kalau nggak salah. Iya, tukang tenun kalau nggak salah. Oh iya, betul yang profesinya. Yang jadi tukang tenun itu. Nah, jadi menyamar. Tetapi kemudian ya Bhante Makasapa ya sudah menerima, tapi kan sudah terlanjur kan. Hanya baru kemudian setelah diketahui itu adalah Dewa Saka, kemudian yang memperingatkan untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Dan ketahuannya menurut saya lucu, Bante. Mungkin ya Dewa itu ingin memberikan persembahan makanan surgawi. Ketika makanannya mangkoknya diisi dengan nasi kari. Ini beda baunya dengan bau makanan duniawi, surgawi ya. Makanan surgawi, betul. Akhirnya ketahuan juga. Tapi itu di sisi itu kan Buddha menyatakan bahwasanya kebajikannya Mahakasapa itu seperti kayu cendana kan, melawan arah angin sampai ke surga. Betul. Jadi bukan hanya manusia yang tahu, tapi sampai para dewa pun tahu dan berbondong-bondong ingin melakukan kebaikan. Betul. Ya itulah kenapa memang jangankan si kebajikan yang seperti Bhante Makasapa. Bahkan ketika seseorang mempraktikkan sila kan juga sama kan. Ya. Kalau bau cendana, bau bunga melati atau bau apapun yang sifatnya material itu kan tidak bisa melawan arah angin. Ya. Tapi bau dari praktek kemoralan yang baik itu bisa melawan arah angin. Termasuk bahkan para dewa pun juga bisa mengetahui orang yang mempraktikkan kemoralan dengan baik. Apalagi Bhante Makasapa yang beliau secara kemoralan, secara spiritual itu sangat-sangat luar biasa. Ya. Bante, ada nggak indikasi dari Bhante Mahakasapa sendiri yang katakanlah sudah praktek dengan begitu signifikan ya, katakanlah dengan begitu optimal, maksimal, menjalani kebikuan dengan secara sederhana? Ada tidak kesombongan yang beliau munculkan kepada biku-biku yang juniornya, Bante? Kalau saya melihat seorang arahanta sudah tidak mungkin untuk memiliki yang disebut sebagai mana. Karena seorang arahanta itu adalah seorang yang telah melenyapkan segala bentuk pikiran yang buruk. Secara total, tercabut sampai akar-akarnya. Salah satunya mana atau pembandingan, yang salah satunya adalah membandingkan saya lebih baik dari yang lain. Itu tidak mungkin muncul. Walaupun dalam ucapan seorang arahanta itu kadang tampaknya seperti meninggikan dirinya, tetapi itu bukan karena kesombongan. Itu karena fakta dan itu bukan muncul karena kotoran batin. Kotoran batin itu tidak mungkin muncul. Nah, sehingga kesombongan dalam artian yang adalah kotoran batin, seorang arahanta sudah tidak mungkin ada. Termasuk Bhante Makasapa. Bahkan kalau kita melihat salah satu khutbah dari Sang Buddha ya, itu ada satu khutbah yang namanya Candopama Sutta. Itu adalah khutbah pujian, khutbah pujian Sang Buddha kepada Bhante Makasapa. Candopama itu artinya adalah perumpamaan bulan. Bulan kan, canda ya? Ya, canda. Nah, yang menarik adalah pujian yang diberikan Sang Buddha kepada Bhante Makasapa. Jadi Bhante Makasapa ini selalu ketika berasosiasi dengan para berumah tangga itu seperti halnya bulan. Artinya itu tidak, biasanya orang kalau sudah lama berasosiasi itu menjadi bebas. Tapi kalau bulan kan selalu baru kan. Jadi mau sampai kapanpun yang namanya bulan itu yang menyinari bumi ya seperti itu saja kan. Nah, seperti itu Bhante Makasapa juga sama. Jadi beliau itu walaupun dengan orang-orang yang sudah lama berasosiasi itu menempatkan dirinya seperti orang baru. Dan di situ kita bisa melihat Bhante Makasapa itu tidak sombong. Apalagi nasihat dari Sang Buddha terhadap Bhante Makasapa adalah harus memiliki hiri ottappa kan, sebagai nasihat yang pertama ketika beliau itu mendapatkan upasambata.
terhadap senior, bahkan terhadap sesama junior pun juga seperti yaitu ya harus memiliki hiri dan utama. Itu kan orang yang betul-betul menghargai orang lain kan. Ya. Bahkan ada satu kasus kan, ada salah satu permaisuri yang mengundang Bante Ananda dan satunya adalah Bante Mahakasapa. Di saat itu Bante Mahakasapa nggak dianggap. Betul. Padahal arhat. Sementara Bante Ananda Sotapana. Tapi sebagai Bante yang senior dan memiliki kerendah hatian, nggak merasa baper Bante? Ya nggak merasa. Dan itu juga ini disampaikan oleh Sang Buddha sebagai pujian kepada Bante Mahakasapa. Yang mana pujiannya adalah Bante Mahakasapa itu tidak akan itu tadi merasa baper, merasa kayak tersinggung gitu kan dengan umat yang memperlakukan beliau dengan cara yang kasar. Ya. Makanya begini. Jadi Sang Buddha menyatakan begini, sebagai seorang biku seperti kita ini ya, adalah ketika ada perumah tangga datang pada kita, jangan berpikiran semoga perumah tangga datang pada kita memberikan persembahan yang mahal gitu kan. Jangan berpikiran demikian. Dan juga jangan berpikiran semoga perumah tangga datang yaitu memberikan persembahan itu dengan tidak terburu-buru. Jangan berpikiran demikian. Dan juga jangan berpikiran semoga perumah tangga datang pada kita memberikan persembahan tersebut dengan penghormatan. Jangan berpikiran demikian. Jadi kan kadang orang kan berpikiran ya semoga mereka datang memberikan persembahan yang mewah, kemudian dengan tidak terburu-buru, lemah lembut, kemudian dengan respect gitu kan. Ya. Nah kalau itu dilakukan, ketika mereka kemudian berumah tangga melakukannya tidak sesuai dengan keinginan kita, kecewa, jadi sedih. Ya. Dan yang menjadi luar biasa, Sang Buddha menyampaikan pujian kepada Bante Mahakasapa. Bante Mahakasapa tidak berpikiran demikian. Jadi tidak berpikiran semoga perumah tangga datang pada saya memberikan persembahan yang mewah. Apalagi beliau adalah seorang dutangga. Yeah. Bahkan lebih banyak menerima sesuatu dari yang tadi kan, orang-orang yang menengah ke bawah. Iya, menengah ke bawah kan. Dan juga tidak berpikiran semoga orang yang datang kemudian mempersembahkan dengan lemah lembut, dengan sopan, tidak. Dan tidak berpikiran semoga mereka datang mempersembahkan dengan respectful, dengan penghormatan, dengan penghargaan, tidak juga. Ya. Dan selain rendah hati Bante ya, saya lihat Bante Mahakasapa malah justru orangnya nggak enakan Bante ya. Jadi satu kasus di satu tempat Bante Mahakasapa banyak dapat penghargaan, penghormatan dan pemberiannya dari umat. Nah tetapi para biku junior yang ikut Sang Buddha saat itu diajak pulang sama Sang Buddha, udah kita pergi. Di sini Bante Mahakasapa aja karena di sini akan ada penapisan sama Nera, ada umat memberikan dana makanan, sudah kita pulang aja, ya kan? Di tengah jalan, betul, para Bante yang lainnya protes, ya kan? Bante Mahakasapa tuh nggak pulang kan? Padahal Bante Mahakasapa sendiri berpikir, waduh ini kayaknya saya nggak cocok begitu Bante ya. Justru malah nggak enakan dengan para biku yang lain. Betul. Tapi ya kadang-kadang memang demikian ya. Ya ada orang-orang yang justru suka dengan mereka yang mempraktikkan kehidupan dutangga. Ya. Jadi bahkan pernah suatu kali kan kejadian di mana padahal ada Sang Buddha loh. Malahan orang-orang melewati Sang Buddha dan berdana kepada Bante Mahakasapa. Oke. Itu apakah kasus di mana dikatakan Sang Buddha tidak ada bedanya dengan Bante Mahakasapa? Iya, itu salah satunya. Jadi dikatakan karena Bante Mahakasapa kan juga tampan sekali kan, tampan sekali seperti Sang Buddha gitu kan. Hanya memang katanya itu sedikit lebih rendah dari Sang Buddha. Tetapi karena Bante Mahakasapa juga punya 7 ciri dari 32 tanda Mahapurisa, sehingga itu seperti mirip-mirip Sang Buddha. Ya. Makanya kalau kita lihat kalau di Sri Lanka ya, saya pernah mendapatkan beberapa yaitu arca dari Sang Buddha, kemudian para siswa Sang Buddha gitu kan. Itu arca dari Bante Mahakasapa itu mirip-mirip dengan Sang Buddha. Oke. Jadi kadang sampai begitunya. Ya. Bante, apa sih yang bisa kita pelajari ya
bukan hanya bagi para biku maksudnya, bagi perumah tangga pun, apa yang bisa dipelajari dari kehidupan Bhante Mahakasapa yang begitu sederhana dalam menjalani kebikuannya, kemudian kerendah hatiannya, apa yang bisa dipelajari Bhante? Salah satunya itu adalah kepuasan. Oh. Iya, santuti. Jadi memang ini juga pujian Sang Buddha kepada Bhante Mahakasapa, yaitu Bhante Mahakasapa ini punya kepuasan, punya santuti yang luar biasa. Jadi kalau sebagai seorang biku ya terutama, itu kan memiliki 4 kebutuhan pokok. Jadi jubah, tempat tinggal, makanan, dan juga obat-obatan. 4 kebutuhan pokok. Nah, Bhante Mahakasapa ini punya kepuasan yang luar biasa, di mana ya apapun yang diterima itu ya itulah yang dikonsumsi gitu, yang digunakan. Jadi tidak berharap lebih gitu. Jadi apapun jubah yang diperoleh ya itu yang diterima. Bahkan beliau kan menerima jubah yang sebenarnya mudah diperoleh karena jubah pangsugula kan, atau jubah yang terbuat dari kain bekas kan, atau kain buangan. Nah, sehingga kepuasan dimiliki oleh beliau. Kemudian juga makanan juga sama. Makanan juga beliau tidak pilih-pilih kan. Kalau dalam praktek dutanga kan apapun makanan yang masuk di mangkok kan itu dicampur aduk kan. Betul. Nah, itu juga luar biasa. Termasuk adalah tempat tinggal beliau tinggalnya di hutan. Bahkan salah satu praktek dutanga kan abokasa. Jadi di tempat tinggal di tempat yang terbuka. Dan satu praktek yang luar biasa dari beliau, sejak beliau menjadi seorang Bhante, itu tidak pernah berbaring. Itu Bhante Mahakasapa ya? Bhante Mahakasapa 120 tahun. Oke. Jadi disebut nesajika. Nesajika, iya. Jadi hanya berjalan, berdiri, duduk. Tidak pernah berbaring. Dalam konteks itu berarti tidurnya itu dalam posisi duduk ya? Iya, dalam posisi duduk. Nah, kemudian juga ya beliau tentu berkenaan dengan obat-obatan gitu kan juga, ya apapun yang diterima ya itu yang digunakan. Nah, sehingga kesederhanaan, kepuasan yang dimiliki oleh Bhante Mahakasapa ini menjadi inspirasi bagi kita. Dan kalau kita berpikir apa sih yang menjadi kebutuhan kita, kan kadang kita kan gelisah dengan ini dan itu kan, tidak mendapatkan ini dan itu, kemudian kita menjadi gelisah, menjadi khawatir nanti ke depannya bagaimana kan. Tetapi sebenarnya kan yang kita butuhkan untuk just survive, yang paling penting kan pertama kan survive kan, bertahan kan 4 kebutuhan pokok. Nah, selama itu diperoleh kan sebenarnya kita sudahlah, itu kita puas di situ. Sementara kalau mendapatkan yang lainnya itu hanya sekedar tambahan secondary kan. Nah, Bhante Mahakasapa malahan hanya 4 kebutuhan pokok ini yang sebenarnya beliau miliki. Ya kan, beliau hanya memiliki 3 jubah, tijiwara. Kemudian tempat tinggal beliau juga di hutan, berpindah-pindah. Nggak ada tempat yang tetap begitu kan. Kemudian makanan juga, namanya seorang biku kan tidak menyimpan makanan kan. Begitu pindah patah mendapatkan makanan ya sudah, dan hanya 1 kali makan. Obat-obatan digunakan kalau misalnya sakit dan tidak menyimpan obat-obatan. Jadi betul-betul kalau Bhante Mahakasapa ini adalah seorang yang oleh Sang Buddha dikatakan sebagai seperti seekor burung. Seekor burung? Iya. Jadi kan dikatakan begini, idealnya adalah seperti halnya burung yang hanya dibebani oleh kedua sayapnya. Sorry, burung atau angsa? Burung. Burung ya? Ya. Sakuno paki. Sakuno, oke. Ya, jadi seperti hanya seekor burung yang hanya dibebani oleh dua sayapnya. Kemanapun dia pergi. Demikian pula seorang biku hendaknya hanya dibebani oleh mangkok dan jubahnya saja. Dan itu adalah Bhante Mahakasapa. Jadi jubah dan mangkok itu yang membebani beliau. Dan seperti hanya seekor burung yang tidak terpikirkan. Kalau kita perhatikan burung, dia itu makan makanan, kemudian setelah merasa kenyang kan terbang kan. Ditinggalin. Makanan ditinggalkan. Gak peduli lagi kan. Tidak terpikir besok mau makan apa, nanti mau makan apa kan. Ya. Itulah kehidupan seorang biku yang di sini Bhante Mahakasapa adalah boleh dikatakan role modelnya. Wow. Nah, kesederhanaan dari beliau itu salah satunya. Yang kedua adalah ketekunan beliau.
dalam praktek Dhamma. Yang tadi juga disampaikan oleh Sang Buddha sebagai upasampada dari Bhante Mahakassapa. Jadi apapun yang disampaikan oleh Sang Buddha didengarkan dengan baik, direnungkan dengan baik, kemudian dipraktikkan dengan tekun. Itu juga menjadi satu hal yang menginspirasi bagi kita. Dan pernah suatu kali Sang Buddha bertanya, kamu kan sudah tua, kepada Bhante Mahakassapa. Kenapa harus tinggal di hutan? Sudahlah, tinggal di dekat kampung gitu kan. Betul, itu dikatakan ini bukan manfaat untuk diri saya sendiri. Betul, tapi ya kan? untuk orang lain juga. Manfaat untuk orang lain dan manfaat di masa mendatang. Ya, betul. Nah, untuk apa di masa mendatang? Menginspirasi Para biku yang para memang mau biku. praktek dutangga, Bante. Betul. Kalau mereka para biku yang praktek dutangga, itu pasti terinspirasi dari Bhante Mahakassapa. Bukan Bante Devadatta ya. Ya bukan, kalau Devadatta kan itu bukan dengan kebijaksanaan, Malah kan? pemaksaan ya. Pemaksaan gitu kan. Itulah jadi kesederhanaan beliau. Tidak hanya untuk kami para biku, tetapi juga rumah tangga juga kan. Ya. Jadi kita bisa mengingat kembali bagaimana Bhante Mahakassapa dengan kesederhanaannya menjadi puas dengan apa yang dimiliki. Kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita harus terlalu banyak khawatir ini dan itu, gelisah dengan ini dan itu? Padahal sebenarnya ya kita sudah cukup misalnya kan. Ya. Setidaknya cukup dengan kebutuhan pokok. Itu kan sudah. Apapun yang lain, kalaupun tidak memperoleh, tidak perlu kemudian kita menjadi khawatir sekali kan. Bahkan tidak perlu khawatir. Dan itu bisa juga diterapkan oleh seorang rumah tangga. Tapi tentu bukan berarti ya kita menganjurkan kepada rumah tangga untuk nggak usah berjuang, nggak usah berusaha, nggak usah mencari uang, ya tidak demikian. Tetapi setidaknya kalau ada momen kondisi di mana kok merasa katakan ada hal-hal yang tidak diperoleh, Tidak tercapai. tidak tercapai, sudahlah selama 4 kebutuhan pokok masih ada. Nggak usah terlalu gelisah dengan apa yang tidak dicapai. Karena toh nanti setelah meninggal juga semuanya akan ditinggalkan kan. Oke. Itu Ya. satu murid Buddha yang begitu menginspirasi, Bante. Betul. Dan saya pikir sampai kapanpun Bante Mahakassapa akan jadi role model bagi para biku yang memang mau street dalam pelatihan. Betul, mau kebikuan. hidup sederhana, mau hidup dengan kepuasan, mau hidup dengan ketekunan, mau hidup dengan alam. Itu adalah Bhante Mahakassapa. Ya. Dan bukan hanya untuk dirinya sendiri, untuk makhluk lain dan bahkan kepada siapapun yang mendapatkan manfaat dari beliau. Betul. Itulah Bhante Mahakassapa. Dan sebenarnya banyak hal lain lagi yang Bhante Mahakassapa itu luar biasa. Dan bahkan kita belum bahas nih tentang Theragatanya beliau. Betul. Ungkapan seorang sesepuh yang Betul. merupakan ungkapan kebahagiaannya. Betul. Tapi saya pikir cukup dulu, Bante. Karena di sesi ini kita sudah bahas Iya. berkaitan dengan kisah daripada murid Sang Buddha, Iya. khususnya Bhante Mahakassapa yang begitu menginspirasi. Next Iya. time kita bicara lagi, Bante. Iya. Terkait Siap. dengan Dhamma. Terima kasih, Bante. Baik, sama-sama.